I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi prosa fiksi dan menganalisis sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Mara Rusli pada angkatan Balai Pustaka berdasarkan pendekatan teori mimetik. Mari tonton dan simak untuk mengetahui penjelasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah istilah yang mengacu kepada sebuah kelompok penulis dan intelektual Indonesia yang aktif pada awal abad ke-20, khususnya selama tahun 1930-an. Mereka memiliki peran signifikan dalam perkembangan sastra Indonesia dan perjuangan untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Balai Pustaka juga terkait dengan penerbit Balai Pustaka, yang merupakan lembaga penerbitan yang didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Penerbit ini memainkan peran penting dalam penyebaran karya-karya sastra dan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Beberapa tokoh terkenal dari angkatan Balai Pustaka adalah Sultan Takdir Ali Syabana, Mara Rusli, Armin Pane, Muhammad Yamin, Slamet Muljana, dan Abdul Muiz. Sebelum saya menganalisis novel Siti Nurbaya, saya akan menceritakan sinopsis novel Siti Nurbaya. Siti Nurbaya adalah anak saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman. Ibunya telah lama meninggal dunia. Ia hanya hidup berdua bersama ayahnya. Siti Nurbaya tinggal bersebelahan rumah dengan Samsul Bahri, putra dari Sultan Mahmud Syah. Sejak kecil, Siti Nurbaya berteman akrab dengan Samsul Bahri. Mulanya hubungan persahabatan mereka seperti hubungan kakak beradik. Setelah saat mereka beranjak remaja, perasaan itu berubah menjadi cinta kasih. Suatu ketika Samsul Bahri harus berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di sekolah dokter di Jawa. Ia mengutarakan perasaan cintanya kepada Siti dan Siti Nurbaya menyambutnya karena ia sudah lama memendam perasaannya pada Samsul Bahri. Datuk Maringgi adalah seorang saudagar kaya yang hidup di Padang. Itu ia licik, pelit, serta amat bengis budi pekertinya. Datuk Maringgi tidak senang melihat kesuksesan Baginda Sulaiman. Melalui kaki tangannya ia hancurkan kebun Sulaiman dengan racun. Akhirnya Sulaiman jatuh miskin dan Datuk Maringgi meminjamkan uangnya kepada Sulaiman. Sulaiman tidak mampu membayar utangnya dengan waktu yang ditetapkan. Datuk Maringgi mengancam Sulaiman akan memenjarakannya jika hutangnya tidak dilunasi, kecuali jika Siti Nurbaya diserahkan kepada istrinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teori mimetik. Teori ini mengkaji bagaimana manusia meniru atau mengejar keinginan, perilaku, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain, terutama dalam konteks sosial. Inti dari teori mimetik adalah gagasan bahwa hasrat manusia dan keinginan seringkali dipengaruhi oleh apa yang dilihat atau diinginkan oleh orang lain di dalam masyarakat. Baik, langsung saja saya menganalisis novel Siti Nurbaya, angkatan Balai Pustaka karya Mara Rusli berdasarkan pendekatan teori mimetik. Menganalisis novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dengan pendekatan teori mimetik dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan konflik yang ada dalam cerita. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana konsep mimetisme, persaingan, dan konflik sosial dapat diterapkan dalam novel ini. Yang pertama, peniruan atau mimesis. Teori mimetik menekankan bahwa manusia cenderung meniru atau mencontoh tindakan dan keinginan orang lain. Dalam novel Siti Nurbaya, kita melihat contoh peniruan ini melalui karakter Siti Nurbaya.
Dia meniru perilaku dan keinginan saudara tirinya, Sarimin, yang terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Sarimin melakukan tindakan tidak jujur untuk mencapai tujuannya, dan Siti Nurbaya akhirnya meniru ini dengan cara menikahi Datuk Maringgih demi kemakmuran keluarganya. Yang kedua, persaingan dan konflik. Karena peniruan tindakan dan keinginan orang lain, persaingan dan konflik muncul di antara tokoh-tokoh. Dalam novel ini, persaingan terjadi antara Samsul Bahri dan Datuk Maringgih yang keduanya mencintai Siti Nurbaya. Mereka meniru satu sama lain dengan berusaha mendapatkan hati Siti Nurbaya. Ini menciptakan ketegangan dan konflik yang berdampak buruk pada hubungan mereka. Yang ketiga, pengorbanan. Teori mimetik juga menggambarkan bagaimana seseorang bisa melakukan pengorbanan besar karena peniruan. Siti Nurbaya mengorbankan perasaannya sendiri untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang menginginkannya menikahi Datuk Maringgih. Dia meniru norma sosial dan harapan orang tuanya meskipun itu bertentangan dengan perasaannya sendiri. Yang keempat, siklus kekerasan dan balas dendam. Dalam teori mimetik, peniruan tindakan negatif bisa memicu siklus kekerasan dan balas dendam. Ini terlihat dalam novel ketika konflik antara Samsul Bahri, Datuk Maringgih, dan Sarimin berujung pada tindakan-tindakan kekerasan dan akhirnya balas dendam dan merusak. Demikian penjelasan saya mengenai apresiasi prosa fiksi yang menganalisis novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Siti Nurbaya karya Mara Rusli berdasarkan teori pendekatan mimetik. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know